وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majlis yang mulia ini. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita di kitab Bulughul Maram, dan kita sekarang masuk pada bab baru, yaitu bab tentang syufa'ah. Apa itu syufa'ah? Kita masuk bab baru, yakni bab tentang syufa'ah, yakni membeli bagian dari dua orang yang bersekutu. Bisa bagian itu berupa tanah, berupa rumah, mungkin sekarang bisa apartemen, bisa gedung, bisa perusahaan, atau aset-aset yang lain yang dimiliki bersama. Maka apabila salah satu pihak ingin menjual, maka pihak yang lain yang bersekutu punya hak namanya syuf'ah, yakni hak membeli bagian dari dua orang yang bersekutu. Bisa jadi dua orang, tiga orang, atau lebih. Seseorang yang bersekutu dengan yang lain, maka yang bersekutu itu memiliki hak lebih dibandingkan yang tidak bersekutu. Inilah yang akan kita bahas pada bab ini, insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kata syuf'ah itu para ulama memberikan beberapa pendapat tentang kata dasarnya. Ada yang mengatakan syuf'ah itu diambil dari kata dasar syafaq. Shin faqaf, syafaq. Artinya syafaq itu adalah pasangan, di mana orang yang syuf'ah itu berpasangan, memiliki satu dengan kebersamaan. Maka diambil pula dari kata syafaq. Ada pula yang berpendapat bahwa syuf'ah diambil dari kata ziyadah, yaitu yang berarti tambahan. Apa maknanya? Seseorang yang memiliki kebersamaan hak milik itu bisa mendapatkan tambahan keuntungan dari pemilik yang satunya. Karena apa tambahannya? Syuf'ah tadi, dia bisa memiliki dengan cara yang benar. Maka ada yang mengatakan adalah ziyadah. Ada pula yang mengatakan kata dasarnya berasal dari kata i'anah. I'anah yaitu menolong, pertolongan, tolong menolong. Karena orang yang bersyarikat dan kepemilikan sesungguhnya saling tolong menolong, memelihara bersama, menjaga bersama. Dari ada hak tolong menolong di sana. Maka orang yang memiliki hak syuf'ah tadi, karena dia berpasangan, karena dia bisa mendapat keuntungan saling menguatkan masing-masing dan ada tolong menolong, maka yang satu dengan yang lain punya hak, lebih punya hak dibandingkan yang lain. Dalam hal apa syuf'ah itu? Mari kita akan buka hadis pertama, 926. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Allah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli Allah, yaitu dengan syuf'ah, bersama yang belum juga. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Akan tetapi apabila batasan-batasannya telah jelas dibagi dan jalannya juga telah jelas dibagi, maka tidak ada syuf'ah atasnya.
muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, waladzulil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari. Apa maksudnya? Ibu, bapak, misal punya warisan dari orang tua. Qaddallallah, ibu bersama saudara yang lain memiliki waris yang sama haknya dalam satu rumah. Memiliki rumah yang sama, hak yang sama dalam satu rumah. Hanya rumah itu telah dibagi-bagi kamarnya. Maka ketika ibu ingin mendapatkan harta, jangan ibu jual rumah ibu itu kepada orang lain. Siapa syuf'ahnya ibu? Saudara kita yang memiliki hak waris yang sama. Tawarkan kepada dia. Ini salah satu contoh. Atau seseorang bukan karena warisan. Contoh, orang berbisnis. Dia mendapatkan keuntungan sebidang tanah yang ada rumah, dan rumahnya itu ada beberapa. Butuh 3 orang. Ada sebidang tanah, ada yang tidak sama luas, tapi jalan. Maka untuk masuk ke rumah itu, apa zaman sekarang Bu? Rumah yang seperti itu. Townhouse begitu ya Bu ya. Kadang 5 rumahnya, kadang ada 6. Maka jalannya cuma satu. Si A, B, si C yang mau ke rumah itu hanya satu jalan. Nggak ada jalan lain. Maka jika ibu salah satu pemiliknya, ketika mau menjual, jangan ibu jual ke orang lain. Jual dulu, tawarkan ke tetangga ibu. Karena mereka memiliki hak syuf'ah. Apalagi jika itu adalah asalnya 2 rumah dan 1 komplek yang menjadi keuntungan bisnis bersama. Ibu dengan rekan ibu, bapak, berdua. Maka ketika jalannya satu belum dipisahkan, batas-batasnya belum dipisahkan, ketika ibu atau bapak mau menjual, jangan jual ke orang lain. Jual dulu kepada orang yang punya hak syuf'ah. Kecuali sebidang tanah begini, dibelah menjadi 2, sini ada rumah, kopel rumahnya, ternyata dibatasi, dipager. Jalan rumah ini dari jalan yang sama bisa, jalan rumah ini dari jalan yang sama bisa, jalannya berbeda. Andai kata rumah ini tidak dijual kepada sebelah yang punya hak syuf'ah, maka si punya hak syuf'ah nggak terhalang. Jadi batasannya sudah dibatasi dan sudah dibagi, jalannya sudah jelas. Maka apabila ibu menawarkan kepada orang lain, bapak menawarkan kepada orang lain, boleh atau tidak? Kenapa boleh? Sudah dibatasi, sudah dibagi, dan jalannya sudah jelas. Tapi apakah tetangga kita berarti sudah bertetangga, tidak punya hak syuf'ah? Dia masih tetap punya hak syuf'ah sebagai tetangga, tapi tidak mutlak. Kenapa? Karena boleh jadi mentang-mentang tetangga, kalau nawar gimana? Misal ibu kan, harganya 1 miliar. Jelas harganya 1 miliar. Bahkan mungkin ibu tawarkan ke orang lain, ada yang mau beli 1,1 miliar. Lalu ibu tawarkan ke tetangga ibu yang tadinya punya hak syuf'ah bersama. Tapi karena sudah dibagi batasannya dan sudah ditetapkan jalannya, masing-masing tidak saling merugikan, ibu tawarkan sebelum ke orang lain 1,1 miliar, ibu tawarkan ke tetangga itu, saya mau jual rumah ini 1,5 M. Kata tetangga, kan tetangga kita, saya beli deh 900 juta. Kalau ibu mau menjual, boleh nggak? Boleh, keikhlasan ibu, tanpa ada paksaan. Tapi kalau ibu katakan, tidak, saya akan jual kepada yang lain, karena harga pasaran di sini 1,1 M, kecuali Anda mau membayar dengan harga itu. Halal, halal. Artinya apa? Ada hak kebersamaan tadi, Bu. Karena syuf'ah itu terambil dari kata pasangan, syafaq tadi. Maka dia berpasangan, seakan-akan tidak dilepas. Tapi syarat itu menjadi lepas hak syuf'ahnya jika ternyata sudah dibagi batasannya, jalannya pun tidak bersatu. Dalam hal apa syuf'ah itu? Kita lihat kemudian hadis 927. Wa fi riwayatin lil Muslim, dalam satu riwayat dalam Imam Muslim, syuf'atu fi kulli syirkin.
Hak syuf'ah itu ada dalam segala sesuatu yang dipersarikatkan, yaitu dalam kepemilikan bersama, apapun bentuknya. Pertama, di sini dikatakan ardin, baik itu berupa tanah, robain, atau itu berupa, di situ terjemahnya rob ini itu biasanya kampung. Apa bedanya kalau kampung? Kalau tanah itu tanah kosong. Kalau kampung itu biasanya tanah yang sudah ada rumah. Jadi kepemilikan tanah beserta dengan rumahnya. Itulah yang disebut rodbin. Disebut adalah rob'ain. Atau pada haid itu perkebunan, kebun, ladang. Perkebunan, sawah ladang, dan yang lainnya. Maka itu bisa menjadi kepemilikan bersama bersyarikat, maka dia punya hak untuk syuf'ah. Punya hak untuk syuf'ah. Maka dikatakan di sini, la yatluhu wa fi ladhin la yahillu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya la yatluhu. Apa itu la yasluhu? Tidak pantas, tidak boleh, tidak layak. Atau dengan lafaz lain, la yahillu, tidak halal. Seseorang yang memiliki hak syuf'ah menjual kepada orang lain, sementara yang memiliki kebersamaan hak syuf'ah tidak ditawarkan lebih dulu. Berarti haram. Contoh, ibu bapak punya tanah 2000 meter. 2000 meter itu milik bersama. Karena saat itu misalkan ada usaha bersama. Dan 2000 meter tanah itu haknya masing-masing 1000. Sebelah kanan 1000, sebelah kiri 1000, dan jalur yang di depan itu jalan raya yang sama kualitasnya. Jadi antara sebelah kanan dan sebelah kiri milik ibu dan milik syuf'ah ibu, milik tetangga ibu, yaitu yang punya hak syarikat, sama kualitasnya, tidak dibedakan. Dan itu bersyarikat. Tanah itu milik bersama, sertifikatnya masih satu. Lalu ibu ingin menjual, tidak halal dijual kepada orang lain, tidak pantas dijual kepada orang lain, kecuali dijual kepada syuf'ah Anda yang memiliki kebersamaan. Meskipun jelas haknya ada separuh-separuh, tapi ingat di situ belum dibatasi. Meskipun jalannya ada satu, tapi belum dibatasi, belum dibagi. Maka orang yang memiliki kesyarikatan itu lebih punya hak untuk syuf'ah. Orang yang memilih hak syuf'ah itu dikatakan di sini ayyabi hatta ya'ridu akih. Tidak pantas atau tidak halal menjual haknya Anda kepada orang lain sebelum orang yang bersyarikat dengan Anda ridho, ikhlas, membolehkan, mengizinkan supaya apa? Anda menjual kepadanya. Maka Nabi SAW telah menetapkan wa fi riwayatin Tahawi, dalam riwayat Imam At-Tahawi, qadun Nabi SAW bisyuf'ah fi in. Rasulullah SAW telah menetapkan hak syuf'ah segala hal, bukan hanya tanah, hanya kebun, dalam segala hal. Dalam segala hal. Dan di sini warijaluhu thiqat. Hadis ini adalah rawi-rawinya orang-orang yang terpercaya. Hadis ini hadis yang sahih. Apa maksudnya? Contoh, ibu terkadang ketika seorang diutus menjadi amil di zaman Rasul, si amil itu mendapatkan haknya berupa onta. Jadi A dan B diutus menjadi amil, pergi ke suatu tempat. Lalu A dan B sebagai amil punya hak amil, dia punya hak zakat. Diberikan oleh Rasulullah, harusnya untanya tuh unta yang masih ibnu labun, yang masih kecil usianya di bawah 2 tahun. Ternyata nggak ada unta ibnu labun, nggak ada unta kecil, unta muda yang kelak jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian apa yang terjadi? Dikasih unta hiqah, unta yang umurnya sudah di atas 4 tahun, yang sudah unta betina yang sudah bisa melahirkan. Tapi nilainya setara dengan 2 ibnu labun. Jadi istilah unta itu dulu pada bab zakat kita sudah bahas ya, unta jantan yang usianya sekian tahun dan seterusnya.
Unta hikoh katakanlah harganya 50 juta. Sementara Ibnu Labun harganya 25 juta. Qadarullah nggak ada Ibnu Labun. Diberikan unta hikoh. Jadi unta hikoh itu milik siapa? Mereka berdua. Yaitu dua orang amil yang berhak mendapatkan zakat. Maka dia bersyarikat dari unta itu. Suatu ketika unta itu mau dijual dari hak seorang. Coba bayangkan kalau dijualnya ke orang lain. Gimana secara logika? Dijual ke orang lain. Misal, ibu jual untanya kepada saya. Sementara ibu berhak bersyarikat dengan ibu yang satu di sini. Ibu jual ke saya. Jadi kepemilikan ibu milik siapa? Saya. Bisa rebut saya dengan beliau. Betul apa enggak? Maka bagaimana caranya ibu menjual? Tawarkan dulu kepada temannya. Saya mau jual hak unta saya. Saya ingin punya unta sendiri yang nanti saya rawat sendiri. Yang bagiannya terserah. Sebab kalau masih bersyarikat yang ngurus, boleh jadi di sini lebih giat, di sini curang, dan seterusnya. Maka terjadi maborot. Maka boleh dijual, boleh. Tapi salah satunya punya hak syuf'ah. Kemana harus dijual? Jangan kepada yang lain, kepada yang punya hak syuf'ah dulu. Berapa harganya? Pantasnya berapa? Ridho, lepas, silahkan. Seperti itulah hak syuf'ah, hak kepemilikan bersama yang seseorang memiliki hak untuk memiliki dengan cara membeli hak orang yang satunya. Ingat tadi, selama belum dibagi, selama jalannya berbeda, jika itu berupa kebun, tanah, perkampungan, dan yang lainnya. Seperti inilah hak syuf'ah, dan ini berlaku dalam segala hal. Berlaku dalam segala hal. Dan kasus seperti ini, banyak umat Islam di negara kita nggak tahu menahu, nggak ngerti paham tentang syuf'ah. Sehingga apa yang terjadi? Sering ribut antar tetangga dengan tetangga, antar saudara dengan saudara, saat menjual sesuatu tanpa izin saudaranya. Kasus sederhana. Ini warisan rumah, tetanggaan, kakak adik. Betul jalannya sudah sama, maksudnya jalannya itu masing-masing tidak terhalang. Bagiannya sudah sama, tapi bertetangga betul, nempel. Maka apa yang terjadi? Kadang karena ada persengketaan antara saudara dengan saudara, kesel saudara yang satu jual kepada yang lain. Tiba-tiba sudah terjual tanpa diketahui. Bahkan bisa jadi sertifikat masih menyatu. Sering kan kasus begitu? Akhirnya apa yang terjadi? Ribut saudara dengan saudara, ribut gara-gara warisan, dan seterusnya. Maka Allah melalui Rasulnya mengatur ada hak namanya hak syuf'ah. Dan syuf'ah itu bisa bermacam-macam. Kalau sekarang, dulu yang namanya perkampungan itu, adalah yaitu robain, itu paling rumah komplek kecil dan seterusnya. Tapi zaman sekarang, boleh jadi ada orang bersyarikat hotel, apartemen, rumah mewah. Kan boleh jadi ibu kepemilikan bersama. Lalu bagaimana ini? Jangan dijual kepada yang lain. Kecuali kalau memang dikelola melalui sebuah perusahaan, PT, perseroan terbatas, menjual saham. Silakan atas kepemilikan bersama, ada orang yang punya saham. Apakah yang punya saham pemilik? Pemilik. Tapi bukan pemilik dalam arti kata yang memiliki secara langsung fisik. Cuman memiliki apa? Saham saja, dia punya harta yang hanya ditanamkan untuk keuntungan. Maka seperti itu nanti larinya bukan syuf'ah, tapi apa larinya? Nanti bab setelah ini, qiron, menanamkan modal untuk diambil bagi hasilnya. Berapa persentase? Tergantung kesepakatan bersama. Inilah yang dimaksud syuf'ah. Tidak terlalu banyak, hadisnya juga cuma sedikit, cuma ada 4 hadis. Kita tambahkan berikutnya, cuma ada 5 hadis. Hadis 928. Wa'an Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Rafi', semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jaru ahaqqu bisaqqati. Tetangga itu lebih punya hak daripada yang lain. Jadi tetangga itu lebih punya hak syuf'ah daripada yang lain. Kenapa? Bisa qabihi, karena kedekatannya. Tetangga itu kan nempel, jar itu dekat. Maka bahasa Arabnya tetangga apa?
Apa? Jar, jimro, jar. Tetangga. Tetangga jauh, junubil, jaril, junub. Tetangga dekat. Orang Indonesia ngomong Malaysia itu apa? Negeri apa? Jiran, negeri tetangga. Asal kata daripada jar. Jar al-junub, tetangga jauh. Jar al-qurb, tetangga dekat. Jadi tetangga yang punya kedekatan karena posisi rumahnya sama, nempel, bertetanggaan, maka dia punya hak untuk syuf'ah sebab dia kedekatannya, rumahnya, kedekatan, kebersamaannya. Maka jika ibu punya rumah, kemudian mau menjual kepada orang lain, gimana ibu? Tawarkan dulu kepada tetangga ibu. Dia punya hak karena kedekatannya. Kita tambahkan dulu satu hadis berikutnya. Wa an Anasin, dan dari Anas bin Malik. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarud dar ahaqqu biddar. Tetangga rumah itu lebih punya hak untuk rumah itu. Jadi ibu bertetanggaan, lalu tetangga ibu mau jual rumah, sebelum kepada yang lain, ibu yang paling punya hak terhadap rumah itu. Meskipun tidak ada persekutuan. Di sini haknya kenapa? Karena tetanggaan. Tetangga yang mana yang dimaksud? Tetangga yang dekat. Karena tetangga itu ada tetangga dekat, ada tetangga jauh. Tetangga dekat yang mana? Yang rumahnya berdekatan dengan kita. Tetangga jauh yang mana? Yang rumahnya mungkin satu komplek, tapi berjauhan dengan kita. Tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Hanya hak yang punya kedekatan lebih tinggi dibandingkan yang jauh posisinya. Maka tetangga lebih punya hak terhadap rumah itu disebabkan karena apa? Karena kedekatannya. Hadis tadi riwayat Imam Bukhari dalam ada sebuah kisah, dan hadis yang berikutnya ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Namun hadis ini ada yang mengatakan hadis ini adalah ada illah, ada cacatnya. Tapi hadis ini telah diselidiki sebagai hadis yang sahih. Ibu, kasus ini pernah terjadi. Tadi di hadis nomor 928 dikatakan dalam sebuah kisah. Jadi kisahnya begini, Bu. Abu Rafi yang menyampaikan hadis ini dari Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada seorang sahabat yang bernama Al-Mansur bin Makramah. Al-Mansur bin Makramah, dia seorang Madinah yang tinggal di Madinah, yaitu sahabat Ansar. Dan dia bertetanggaan dengan seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak punya sekutuan, tapi tetangga. Qadarullah, Mansur bin Makramah ini akan menjual rumahnya. Sudah ditawarkan kepada orang lain. Lalu Abu Rafi melihat, kenapa Anda tawarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas? Menurut Mansur bin Makramah mengatakan, Sa'ad bin Abi Waqqas sudah cukup rumahnya. Boleh jadi dia nggak akan membeli rumah saya. Tapi Anda tawarkan dulu. Karena Rasul tetangga lebih punya hak syuf'ah karena dekatnya. Maka kemudian Mansur bin Makramah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Sa'ad, aku akan menjual rumah ini. Belilah rumahku. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Demi Allah, saya tidak akan membeli rumahmu kecuali dengan 400 dinar. Berapa satu dinar? 4,25 gram emas. 400 dinar, 4 kali 4. Sekitar, ya berapalah, hitung saja. 1,6 kilogram emas. Nah, ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah, saya nggak akan membeli kecuali 400 dinar. Saya beli. Kalau enggak. Subhanallah. Apa kata Mansur bin Makramah? Demi Allah, sudah ada yang nawar kepadaku 500 dinar, belum dilepas. Jadi, ada yang nawar 500 dinar, belum dilepas. Saat nawar berapa? Kalau enggak 400, saya enggak beli. Demi Allah, kalau bukanlah karena hak syuf'ah, ya Sa'ad, aku tidak akan jual rumah ini kepadamu. Tapi karena Rasul mengatakan tetangga lebih dekat daripada hak syuf'ahnya, maka aku jual kepadamu 400 dinar.
dinar itu kayaknya yang bener ya Bu. Tuh sahabat, kalau kita, wah boro-boro 100 dinar, 4,25 gram, 0,4 kilogram, sehampir setengah kilo. Ya Allah, berarti berapa setengah kilo? 500 juta, mana tahan dilepas begitu saja. Subhanallah. Inilah sahabat. Sahabat itu lebih mementingkan apa coba? Persaudaraan, kebersamaan. Kalau sudah dikatakan oleh Rasul, sami'na wa ata'na. Saat kan bersumpah demi Allah, karena memang nggak butuh. Demi Allah, aku nggak membeli rumahmu kecuali 400 dinar. Demi Allah, aku sudah ditawar 500 dinar, belum saya lepas. Mintanya lebih, tapi engkau cuma 400. Karena engkau adalah tetanggaku, engkau punya hak sum'ah, aku lepas. Apa yang terjadi, Bu? Rumah Sa'ad bin Abi Waqqas disedekahkan untuk orang-orang muhajirin yang miskin yang saat itu hijrah belum punya rumah. Subhanallah. Jadi pikiran para sahabat itu apa sih, Bu? Surga, Bu, pikirannya. Makanya Allah sudah memberikan gelar kepada sahabat itu, gelarnya cuma satu. Bukan sarjana apapun, tapi radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Cuman itu. Siapa mereka itu? Orang yang berhijrah di jalan Allah menuju ke Madinah dalam keadaan miskin. Orang Ansor yang berbagi hartanya dengan orang Muhajirin yang ketika itu dalam keadaan miskin. Yang orang Ansor memiliki harta. Maka Allah cuman gelari mereka dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Suratnya surat 9 ayat 100. Surat 9 ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Orang-orang yang pertama-tama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang muhajirin dan ansar dengan baik, yang imannya dijaga betul-betul. Coba lihat, apa dari Allah pegalan? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah telah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Allah telah jamin mereka, dijanjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sekal selama-lamanya. Maka kalau ibu bapak mendengar kata sahabat disebut atau membaca hadis menyebut nama sahabat, pasti ngomong apa? Kalau laki-laki radhiyallahu anhu, kalau mereka berdua laki-laki radhiyallahu anhuma, kalau perempuan radhiyallahu anha. Artinya apa? Memang itu gelar yang telah Allah berikan. Kenapa? Karena sahabat muhajirin dan ansor itu imannya haqqo. Kalau dikatakan emas itu imannya 24 karat. Ini Allah loh yang memuji mereka. Kenapa? Karena di saat susah, disuruh hijrah ninggalin segala-galanya harta, nurut. Orang ansor disuruh nolong orang muhajirin, hartanya diberikan, nurut tanpa pamrih. Subhanallah. Coba lihat surat 8 ayat ke-74. Surat Al-Anfal ayat 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Ibu coba perhatikan di ayat itu. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan yang memberikan pertolongan dalam kurung kepada siapa? Orang muhajirin. Allah katakan mereka itu yang mau ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu orang-orang yang imannya hak, sempurna.
Mereka yang dimaksud siapa, Bu? Ulaika itu siapa? Itu Allah kira-kira dalam ayat itu sedang berbicara berapa kelompok? Dua kelompok. Siapa itu kelompoknya? Muhajirin dan Ansor. Orang muhajirin telah beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, tinggalkan segalanya karena Allah menuju ke Madinah, meskipun belum memiliki apa-apa. Miskin, hartanya ditinggal di Mekah. Orang Ansor hijrahnya kemana? Di situ tetap di Madinah, hijrah akidahnya, memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin. Maka bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas tadi, Bu? Dia beli itu kira-kira pengen untuk keuntungan pribadi atau untuk orang lain? Subhanallah. Dibelinya 400 dinar, diserahkan untuk sahabat yang belum memiliki rumah. Maka mereka Allah gantikan dengan kata-kata mu'minuna haqqa, imannya sempurna, betul-betul haqqa. 24 karat, Bu. Maaf, kita imannya berapa karat? Jangan 1 karat ya Bapak Ibu ya. Kalau 1 karat berapa berarti? Sekarat. Loh, kalau 1 itu berapa? 1 karat kan sekarat. 1 buah sebuah. Jangan sekarat ya Bapak Ibu, subhanallah. Tapi betapa banyak umat Islam imannya sekarat hanya gara-gara urusan dunia. Hanya gara-gara urusan pasangan. Beda agama pun sikat, yang penting gue dapat pasangan. Riba pun yang penting gue dapat duit, dan seterusnya. Na'udzubillah. Itu orang-orang yang imannya tidak kokoh. Kembali, jadi Sa'ad bin Abi Waqqas membeli dengan tawaran lebih murah. Subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Al-Mansur bil Makhramah dengan ikhlas memberikan. Siapa yang dapat pahala kemudian, Bu? Mansur bin Makhramah dapat karena dia telah memberikan, menjual dengan harga yang lebih murah. Sa'ad bin Abi Waqqas lebih gede lagi pahalanya, luar biasa. Tanpa pamrih apapun, hanya satu, dia mengharapkan ridha Allah. Inilah sahabat dalam menyikapi apa yang disampaikan oleh Rasul. Sami'na wa ata'na. Tidak ada kata lain. Aku mendengar dan aku mentaati. Kami mendengar dan kami mentaati. Kemudian tentang suf'ah tetangga dan syarat-syaratnya. Berikutnya, hadis nomor 930. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jaru ahaqqu bi syuf'ati jari, tetangga lebih punya hak daripada hak syuf'ah daripada dari tetangganya itu. Yantadhuru biha wa in kana ghaiban. Ditunggu hak syuf'ah tetangga itu jika tetangga itu sedang dalam keadaan ghaib. Ghaib itu sedang safar, sedang pergi, tidak ada di tempat. Idza kana tariquhuma wahidan, jika jalan rumah menuju ke rumah tetangga itu satu. Ibu, terkadang di daerah-daerah tertentu besar yang jalannya besar, di perkampungan orang pengen beli tanah yang lebih murah, di kampung beli, lalu mereka berteman beli satu tanah, jalannya masuk satu, ini jalan utama, jalan masuk satu, kemudian di dalam komplek itu pas dibangun rumah, 2 rumah milik A dan B, tidak ada persekutuan sama sekali. Tapi mereka bertetangga. Si pemilik tanah mengatakan, jika Anda membeli tanah saya yang di dalam, tanah ini sepanjang 5 meter ke dalam, saya hibahkan untuk kalian sebagai jalan masuk mobil. 3 meter kali 5 meter dihibahkan oleh si pemilik tanah. Dengan syarat, tanah saya yang di dalam beli. Sebab boleh jadi kalau nggak dikasih tanah harganya murah apa enggak? Dengan dia jual itu yang di dalam, dengan dikasih fasilitas jalan, maka bisa jadi harganya, maka A dan B kemudian bersepakat, yuk kita beli tanah. Qadarullah tanahnya 1000 meter. Lalu dibagi 2. Satu milik si A, satu milik si B. Dan mereka bangun rumah. Rumahnya masing-masing ya Bu ya. Beda dengan kalau developer itu kan rumahnya seragam. Ini rumahnya masing-masing, selera mereka. Sepanjang bertahun-tahun mereka bertetangga. Qadarullah, si A harus meninggalkan ini karena ada tugas ke luar negeri.
Yang boleh jadi puluhan tahun, boleh jadi nggak balik lagi. Misal, untuk apa rumah itu bagi si A? Nggak ada artinya. Boleh jadi dia dikontrakin ngapain, mau di apa namanya, mau nggak ditempatin juga, siapa yang ngurus. Akhirnya si A menjual rumahnya. Jangan dijual kepada yang lain, kecuali jualah ke tetangga. Kenapa, Bu? Jalannya satu. Jalannya satu. Kalau jalannya sudah berbeda, terserah. Tapi karena ini jalannya satu, meskipun si B lagi ghaib, lagi bepergian, sudah 2 bulan nggak pernah pulang, nggak tahu kemana. Tapi rumah itu masih menjadi milik si B. Zaman dahulu, Bu, ketika tuan rumahnya ghaib kan karena perang, karena disuruh menjaga perbatasan, karena disuruh dakwah, karena yang lain, bisa berbulan-bulan, Ibu. Kapan pulangnya? Wallahu alam. Masih hidup atau enggak? Wallahu alam. Nah, zaman sekarang kan bisa ini. Ada fasilitas kan? Pak B, saya qadarullah mau berpindah. Tugas saya ke luar negeri. Saya boyong isi dan anak-anak ke luar negeri. Mungkin saya ditempatkan di sana dalam waktu lama. Maka saya berniat menjual rumah saya. Sebelum saya berikan kepada orang lain, saya tawarkan kepada Anda, wahai B. Rumah ini saya mau jual seharga 2 miliar, misal. Seharga 2 miliar. Pasaran di situ memang 2 miliar. Lalu si B menawar. 1,5 deh, saya beli. Saya punyanya cuma segitu. Kalau si A mengatakan tidak, kecuali 2 miliar saya jual. Boleh nggak si B maksa? Tidak boleh. Tidak boleh. Mentang-mentang dia punya hak syuf'ah, lalu seenaknya menawar, tidak boleh. Berlaku. Kecuali si A ridho. Ya jangan 1,5 lah, 1,75 deh. Dah saya potong 2,5. Betul, kalau saya jual ke lain bisa jadi 2M ini laku. Tapi sudahlah, karena Anda tetangga, saya potong 1,7 M. Maka kemudian si B mau, ya sudah halal. Punya keuntungan si B karena tetangga tadi. Sebab apa? Jalannya satu. Ibu coba, ibu sudah punya tetangga belasan tahun. Yang jalan masuk rumahnya satu, Bu. Nggak ada jalan lain kecuali satu. Pasti kan ketemu tiap hari, saling menghormati. Tiba-tiba tetangga ibu jual rumah ke orang lain, nyebelin orang itu, Bu. Gimana kira-kira? Jengkelin, nyebelin, pokoknya serba lin lah di belakangnya. Jangan sebut nama, jangan. Ngeselin, jengkelin, nyebelin. Maka apa yang terjadi dengan ibu? Ibu gerutu sepanjang punya rumah di situ. Ini tetangga kurang ajar, bukannya nawarin ke saya, padahal harganya segitu, saya juga mau. Dan seterusnya, madharat, timbul dosa. Maka hak syuf'ah itu untuk apa? Untuk mempererat persaudaraan tadi, karena pasangan tadi, sehingga tidak terpisahkan. Jadi meskipun dalam keadaan yang punya rumahnya itu, yang sebelah itu ghaib, sedang bepergian, tunggu sampai dia balik, tawarkan. Seperti ini istimewanya hak yang syuf'ah tadi itu. Karena apa? Karena toriknya, jalannya satu, bukan jalan yang berbeda. Demikian hadis ini rawahu Ahmad wal arba'ah wa rijaluhu thiqat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 4 dan rawi-rawinya orang terpercaya. Terakhir tentang 931. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai mereka berdua, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, asy-syuf'ah kahallil iqal. Syuf'ah itu seperti melepas onta. Syuf'ah itu seperti melepas onta. Rawahu Ibnu Majah wa Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Bazzar, wa zada, dan ditambahkan wala syuf'ah li ghaib, tidak ada syuf'ah bagi orang yang sedang pergi. Tetapi wa isnaduhu dhaif, isnadnya lemah. Telah dikatakan tadi, meskipun lagi pergi ditunggu karena dia punya hak syuf'ah selama jalannya satu. Maka ditunggu. Zaman sekarang nggak perlu nunggu pulang, bisa lewat kontak dulu. Ya sudah, saya bulan depan baru pulang. Ya tunggu sampai bulan depan. Kalau memang Anda sudah memberikan. Tetapi jika Anda mendesak, saya nggak bisa nunggu. Kalau memang mau transaksi, ya jadi transaksi dulu. Berapa Anda setuju? Kasih uang muka kepada kami. Nggak ada masalah. Caranya silahkan.
Karena memang seperti itulah transaksi. Yang penting ridho dengan ridho. Maka insya Allah menjadi halal. Berarti di sini bahwasanya hak syuf'ah itu seperti orang melepas unta. Apa maksudnya melepas unta? Bagaimana melepas unta? Ibu, kalau kuda sudah jinak, gimana Bu? Kalau sudah dilepas, kuda itu balik ke tuannya. Gampang sekali, ingat Bu. Tapi kalau onta, meskipun dia ontanya, kalau sudah dilepas oleh tuannya, ngabur dia. Jadi cepat lepas. Hak syuf'ah itu cepat lepas. Maksudnya apa? Kalau Anda punya hak syuf'ah, sudah ditawarkan oleh saudara Anda, tetangga Anda tentang hak syuf'ah, jangan diulur-ulur. Jangan mentang-mentang punya hak syuf'ah, biarin ntar kalau dibutuh harganya turun deh. Diulur-ulur, nggak boleh. Curang Anda. Jadi, maka Rasul mengibaratkan apa? Hak syuf'ah itu seperti melepaskan onta. Gampang sekali lepas. Kalau memang Anda tidak serius, ya sudah, si tetangga Anda punya hak menjual kepada orang lain. Selama tadi batasnya sudah jelas, kemudian juga jalannya berbeda. Kecuali tadi batasannya belum ditentukan, jalannya masih sama. Maka yang punya hak syuf'ah adalah syarikat Anda atau tetangga Anda yang memiliki kedekatan. Wallahu a'lam. Inilah tentang syuf'ah. Coba Ibu, ada dua hadis di dalam riwayat Imam Muslim tentang dua syuf'ah. Silakan bisa dibuka Sahih Muslim 1579 dan 1580. Sahih Muslim 1579 dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. An Jabirin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu syarikun, barang siapa yang memiliki persekutuan, itu persekutuan dalam hal sesuatu, fi roba'atin, dalam suatu roba'ah, apa tadi, perkampungan atau rumah, au nahlin, atau nahlin itu apa? Pohon kurma. Jadi ada orang yang bersekutu dari pohon kurma. Maka falaisa lahu an yabi'an hatta yu'dzina syarikah. Tidak boleh sekutunya itu menjual kepada yang lain sebelum minta izin kepada sekutunya yang lainnya. Fa in robiya akhadha fa in kariha tarok. Maka jika ternyata sekutunya itu ridho, boleh dijual kepada yang lain, tinggal jual. Tapi kalau tidak, jangan kamu jual. Jadi kadang bersekutu dalam pohon kurma. Contoh, ketika terjadi perang Khaybar, yaitu antara Bani Mustalik dan juga Bani Quraidah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dari ahli kitab, yang ketika itu tidak mau menerima dakwah Rasul, maka diputuskan perang. Mereka menantang perang dengan Rasul. Terjadilah peperangan Khaybar. Qadarullah dikalahkan. Maka kebun-kebun kurma di Khaybar menjadi apa? Menjadi rampasan perangnya Rasulullah SAW. Maka Rasul bagi-bagi. Maka ada yang dalam satu kebun itu, katakanlah ada 5 pokok kurma, ada yang 10 pokok kurma, itu dibagi-bagi Rasul kepada sahabat. Tanahnya bersama, tapi pohon kurmanya dibagi bersyarikat. Sahabat ada yang mengatakan, ya sudah, 5 bersyarikat, panen bagi 2. Ada yang mengatakan, pohon ini milikku, pohon itu milikmu, yang ini kita milik bersama. Silahkan kesepakatan. Tapi rata-rata sahabat tetap milik bersama, hasil panennya dibagi. Kenapa? Kenapa? Kenapa nggak dibagi pohon kurmanya? Nih, 2 milik Anda, 2 milik Anda. Bukan itu. Betul, tanahnya itu bersyarikat, pohonnya juga bersyarikat. Bisa nggak? Nih 2 pohon kurma yang sebelah sini milikmu, nih 2 pohon kurma sebelah ini milikku. Bisa nggak? Tapi sahabat tidak menentukan demikian. Kenapa? Boleh jadi dengan cara demikian ada ghoror. Maaf, pada saat kurma itu berbuah, kira-kira mana yang paling banyak buahnya? Boleh jadi yang di sini lebih bagus, yang di sini kurang bagus. Meskipun satu tanah, meskipun sama satu pohon. Betul apa enggak? Pohon itu ketika berbuah, boleh jadi yang ini lebih lebat, yang ini kurang lebat.
Maka sahabat memilih bagaimana? Pohon itu tetap bersyarikat, tidak dijadikan dipisah. Nih pohon ini milik Anda, ini milik Anda. Tidak, ini tetap milik kami bersama. Jadi tidak ditentukan. Makanya ketika seorang yang tetangga tadi, syarikat tadi, menjual pohon kurmanya, kepada siapa yang paling baik? Minta izin dulu kepada syarikat Anda, syuf'ah Anda, jual. Baik itu berupa perkampungan, baik itu berupa pohon kurma, maka dia harus dijual kepada yang memiliki pohon. Naklah itu bisa pohon kurma, bisa pohon yang lain. Yang penting pohon yang punya batang besar dan yang berbuah tiap musim. Ibu, kurma ada musimnya enggak? Ada. Hanya kurma itu bisa 2 kali buah dalam 1 tahun. Kalau mangga ada musimnya enggak? Berapa berbuah? Setahun sekali. Setahun sekali. Jambu seperti jambu batu, jambu air ada musimnya enggak? Ada. Kapan? Tidak. Jambu itu setiap berbuah dipanen habis nanti akan tumbuh lagi. Kadang bisa 3 kali dalam 1 tahun. Maka jenis-jenis pohon berbeda-beda. Maka pohon yang seperti itu jika bersyarikat, si tuan yang hendak menjual, jangan dijual kecuali minta izin kepada si syarikatnya. Apabila diridhoi, diizinkan, silakan. Tapi kalau dilarang, dia tidak setuju, maka jangan dijual kepada orang lain, juallah kepada syarikatnya. Demikian pula di hadis sebelumnya dari Jabir bin Abdullah di nomor 1580. Bahwasanya qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'a fi kulli syirkatin. Telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syuf'a itu dalam hal segala sesuatu. Lam tuqsam rob'atun. Selama belum dibagi batas-batas dari perkampungannya itu, dari tanahnya itu. Kemudian apa juga dikatakan? Auhaitun la yahillalahu an yabi'a hatta yu'dzina syarikatuhu. Selama belum dibagi dan juga selama dia belum diizinkan oleh syarikatnya, oleh pasangannya, sampai dia minta izin. Ketika sudah diizinkan, maka boleh dia dijual kepada orang lain. Jika belum diizinkan, maka tidak boleh. Fa in syaa akhadha. Jika dia mau diambil, boleh dijual. Jika tidak mau, maka dia boleh tinggalkan. Fa idza ba'a wa lam yu'dzinahu fa huwa ahqqu bihi. Apabila orang yang punya syuf'ah tadi pertama tadi menjualnya kepada orang lain, sekalipun diizinkan oleh rekan yang kedua, maka jangan dijual sekiranya tidak diizinkan, kecuali atas izin. Ibu, dari hadis ini jelas sekali Rasulullah menetapkan hak syuf'ah itu adalah hak kebersamaan, meskipun tidak bersyarikat, meskipun hanya bertetangga, tetapi Allah telah menetapkan melalui Rasulnya bahwa antar tetangga dengan tetangga saja harus saling menyayangi, memperhatikan. Maka Rasul melarang tetangga jahat sama tetangganya. Di hadis Muslim nomor hadis 39 dari Abu Shuraih Al-Khuzai, di situ Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, melarang 3 dan memerintahkan. Ada larangan dan ada perintah di sana. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarahu. Hadis, ada 2 hadis di situ. Nomor 38 riwayatnya dari Abu Hurairah, nomor 39 riwayatnya dari Abu Shuraih Al-Khuzai. Dua-dua hadis itu sama persis bunyinya. Satu dari sahabat Abu Hurairah, satu dari sahabat Abu Shuraih. Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang benar-benar iman kepada Allah dan akhir, maka jangan menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah jika Anda punya tamu, muliakan tamunya. Jangan disia-siakan tamu Anda. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Maka hendaklah berkata benar atau diam.
Wallahu a'lam. Baik, setelah bab dari syuf'ah kita selesai, kita masuk pada bab qirat. Tapi saya beri kesempatan sebelum masuk bab qirat, barangkali ada pertanyaan tentang syuf'ah. Silahkan Ibu. Kalau misalnya kita tahu mengenai Bismillah, Ustaz. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu mengenai kita sebagai tetangga punya hak syuf'ah gitu. Nah, misalnya kita mau jual rumah. Seperti waktu itu Rasulullah juga bilang bahwa tetangga itu yang utama walaupun tetangga itu non muslim, Ustaz. Jadi kita kasih kuahnya walaupun itu non muslim itu yang paling dekat gitu. Nah, bagaimana dengan menjual tanah non muslim sementara kita nggak tahu bahwa nantinya misalnya akan dibangun gereja atau apa. Apakah hak itu sama gitu? Ibu, hak non muslim dalam syuf'ah telah sepakat seluruh ulama tidak berlaku. Ini adalah muslim dengan tidak berlaku. Kecuali dalam kebaikan bertetangga dengan muslim, tetangga gak ada masalah. Mengirimkan kuah, bahkan ketika kamu memasak kambing, maka jangan disepelekan, banyakin kuahnya, kirimkan tetanggamu meskipun dia non muslim, meskipun hanya ujung dari kakinya, kirimkan, halal. Berbuat baik dengan tetangga. Tapi ketika dia non muslim, telah sepakat ulama tidak punya hak syuf'ah. Ketika dia non muslim tidak punya hak syuf'ah dalam hubungan tetangga, Ibu, kecuali syarikat. Karena syarikat itu kan kepemilikan bersama. Maka kalau syarikat tetap mau muslim mau non muslim punya hak. Tetapi kalau dalam hal bertetangga, maka haknya non muslim tidak punya hak syarikat, tidak punya hak syuf'ah terhadap si muslim, Boleh jadi tadi Bu salah satunya, Ibu punya tanah bertetangga dengan tanahnya orang non muslim, lalu tanah itu Ibu jual kepadanya karena merasa dia tetangga punya hak, kemudian di suatu ketika akan disalahgunakan untuk sesuatu yang maksiat, untuk tempat-tempat ibadah, untuk tempat kesyirikan. Berarti kan secara tidak langsung apa Bu? Mendukung, memberi pertolongan untuk sesuatu yang diharamkan. Boleh jadi kalau nggak Ibu jual, nggak bakal kepada dia, nggak bakal dibangun karena tanahnya terlalu kecil. Begitu Ibu jual kepadanya, fasilitasnya ada besar, ada jalan yang melaluinya juga, akhirnya digunakan. Berarti kita secara tidak langsung akan memberikan. Maka dalam hal ini Ibu tidak berlaku hak syuf'ah ketetanggaan kalau dia adalah non muslim. Karena non muslim dalam surat An-Nisa ayat 36 nggak termasuk. Coba lihat. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah, jangan menyekutukan sesuatu pun dengannya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, dan kepada kerabat dekat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, kepada tetangga jauh. Wabnas sabil, kepada orangnya. Wasahibi bil jam, kepada teman sejawat. Wabnas sabil, kepada orang yang dalam perjalanan. Auma malakat aimanukum, atau kepada hamba sahayamu. Maka di dalam tafsir telah dijelaskan semuanya itu yang punya sesama muslim, hubungan baiknya itu lebih utama. Adapun ketika kebaikan hablum minanas dengan orang-orang kafir, sekedar baik tapi bukan kedekatan. Kedekatan sebagaimana satu akidah. Karena yang disebutkan oleh Allah bersaudara itu siapa? Al-muslim ala muslim. Muslim dengan muslim. Hanya orang kafir punya hak penghormatan, tapi tidak punya hak lebih dari itu. Demikian. Wallahu a'lam. Silakan. Orang kiai ya, bahkan di suatu daerah. Ya. Hidup di suatu daerah itu berdampingan dengan yang nonis. Gitu. Kemudian ini terjadi karena ada seorang pendeta. Pertama dia gitu Ustaz menyampaikan pesan kepada Ustaz ini satu pendeta di luar kota lain gitu, Ustaznya, karena dia melihat di daerahnya perlu bantuan. Jadi dia menghubungi kepada kiai tadi Ustaz tadi bahwa saya misalnya mengirimkan uang 2,5 juta, tolong diberikan
Injil setengah, Quran Quran setengah. setengah. Jadi dia setengah kasih ke Muslim, dia juga setengah kasih ke dijalankan. Nah, kemudian karena melihat seperti itu, si kiai ini, gitu Ustaz, juga melakukan hal yang sama, gitu. Jadi dia juga, Tolong juga berikan jadi supaya nanti ke Quran. Kebaikan ya kembali tadi Ustaz. Ibu, seorang Muslim tidak butuh pertolongan dari seorang non-Muslim. Dalam urusan akidah nggak ada tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Maka ini berlaku surat surat Al-Maidah ayat 2 di bagian ujung itu berlaku. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, bukan tolong menolong dalam hal dosa. Jadi tidak boleh itu dilakukan seorang muslim. Kenapa? Seorang muslim tidak butuh pertolongan orang kafir dalam urusan agama, akidah. Ini kan sudah akidah ini. 2,5 juta, separuh beli Quran, separuh beli Injil, bagi-bagi. Kalau dilihat adil, benar ini, tidak boleh. Itu namanya apa? Berkasih sayang. Haram hukumnya. Bahkan Allah telah tegaskan di surat 58. Surat 58, yakni surat Al-Mujadalah. Ayat terakhir, ayat 22. Surat 58, surat Al-Mujadalah, ayatnya ayat terakhir, ayat 22. Coba perhatikan bagaimana Allah berfirman. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallah. Tidak akan kamu dapati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir akan berkasih sayang, bermesraan, bertolong-menolong dalam urusan agama, akidah dengan musuh-musuh Allah. Bu, siapa sih yang dimaksud musuh Allah? Setiap orang yang tidak mengucapkan syahadat itu Allah katakan musuh, adu. Innal kafirina aduwwan lakum. Maka jangan berkasih sayang dengan mereka. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka yang kamu cintai itu bapak-bapak mereka, bapak-bapakmu sekalipun. Au abna'ahum, itu anak-anakmu. Au ikhwanahum, itu saudara-saudaramu. Au asyiratahum, atau itu karib kerabatmu. Jadi tidak patut seorang yang benar-benar punya iman pada Allah dan Rasul berkasih sayang dengan mereka yang musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Dan ini kita sedang sampaikan dalam kajian, Ibu. Tidak mengapa kita katakan ini sesuai dengan ayat. Tapi nggak boleh dalam pergaulan orang kafir. Lu tuh musuh Allah, gua tuh nggak boleh. Kita sedang menyampaikan yang hak dalam kajian. Maka ketika ini diplesetin ada orang, tuh Ustadz ini tuh mengkafir-kafirkan orang. Ya silakan saja, konotasinya sedang apa. Ini sebuah pertanyaan yang Allah sampaikan kepada kita. Dalilnya, tidak pantas seorang yang benar-benar punya iman pada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, meski itu bapak mereka, anak mereka, keluarga mereka, hadetolan mereka, karib kerabat mereka. Nggak boleh, Ibu. Allah sudah katakan ini. Jelaskan ayatnya kan? Maka apa kata Allah? Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu. Mereka itulah orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam hatinya ada iman dengan ruhnya iman yang tertanam dalam hatinya. Orang yang imannya tertancap dalam hatinya nggak mungkin berkasih sayang dengan orang kafir. Karena orang kafir Allah telah katakan musuh-musuh Allah. Mereka itu ngajak ke neraka. Apapun kebaikan mereka. Jangan kemudian disalahgunakan, Ibu. Ini urusan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagi kami agama kami. Sudah, kami tidak punya hubungan apapun dalam urusan akidah. Tapi kadang-kadang ada tolong-menolong sedikit. Makanan, berjual beli, ada orang kafir jualan kita beli di sana, kerjasama dalam urusan-urusan duniawi, selama tidak saling berkasih sayang nggak ada masalah, Ibu. Demikian yang diperbolehkan. Wallahu a'lam. Demikian. Kalau yang seperti tadi itu kita bisa mengatakan mencampur adukan yang hak dengan itu enggak sih? Iya dong. Talbisul haq bil batil. Padahal Allah larang. Hak ya hak. Jangan membantu dakwah mereka. Oh, mereka musuh Allah kok. Masa dibantu? Logikanya gimana coba? Akhirnya apa? Dikirimin 2,5 juta, dia bagi-bagi.
dia pun ngirimin, tolong bagi juga separuh Quran. Kan aneh ibu. Berarti menyetujui agama atau tidak? Lah bagaimana dengan pemahaman inna dina indallahil Islam? Agama di sisi Allah hanya Islam. Siapa yang tidak mencari Islam rugi. Maka dalam hal ini Islam harus mengatakan qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak, kebenaran, meskipun kadang-kadang pahit, kadang-kadang menyakitkan. Maka katakan ya, iya, tidak, tidak. Inilah ajaran Islam. Wallahu a'lam. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyewa dari rumah kontrakan kami hubungannya udah sangat baik, terus kami ada rencana mau jual rumah tersebut, apakah si penyewa itu bisa mendapatkan hak syukur karena hubungannya sangat baik sama kita dan sudah bertahun-tahun dia sewa rumah kami gitu Pak Ustaz. Boleh. Hak syuf'ahnya bukan hak ketetanggaan. Dia bukan tetangga, tapi dia nyewa rumah. Seakan-akan bersarikat sesama kita. Syarikat dalam hal apa? Ibu rumahnya kosong, kemudian disewa, dapat uang. Maka seperti apa tadi? Syaqqah. Pasangan. Dia menguntungkan ibu, ibu menguntungkan dia. Sama-sama berpasangan saling menguntungkan. Maka saat ibu mau menjual rumah ibu, tawarkan kepada dia. Boleh nggak? Boleh. Mau nggak dianya? Mau. Silahkan. Cocok. Tapi kalau nggak cocok, nggak ada masalah. Ibu mau jual kepada yang lain, tidak ada masalah. Jadi intinya ibu, syuf'ah itu lebih kepada apa? Untuk saling berkasih sayang. Untuk kebersamaan. Ada di situ tolong menolong di sana. Ada tambahan keuntungan bagi orang yang selama ini telah menolong. Dengan ada orang ngontrak, ibu, kan ibu tiap bulan pasti dapat penghasilan. Tiap tahun dapat penghasilan. Kalau nggak dikontrak, rumahnya tetap dirawat, harus keluar tanpa ada pemasukan. Jadi secara tidak langsung mereka menolong Anda. Mereka pun bersama dengan Anda. Mereka pasangan Anda dalam urusan rumah tadi. Maka dia punya hak, punya karena kedekatannya. Tapi bukan tetangga, bukan syarikat. Tapi dia bagaikan pasangan yang menguntungkan tadi. Maka maknanya bisa ziyadah, ya, bisa adalah tambah keuntungan, bisa juga bermakna apa tadi? Ya, bahwasanya mereka itu punya keuntungan dan mereka itu bersahabat, mereka itu bersama, kebersamaan. Wallahu a'lam. Demikian. Oh boleh, silakan. Silakan. Jika ada pertanyaan syuf'ah, boleh. Syuf'ah ini boleh ditanyakan, boleh. Waalaikumsalam. Muslim, misal ada seorang non muslim di dalam kompleks kita, tapi suka memberi bantuan uang atau sumbangan untuk kegiatan dalam pengajian kita, Ustaz. Apa boleh, Ustaz? Jadi ada orang muslim dalam rumah tinggalnya dalam satu komplek. Kemudian apa yang terjadi? Saat itu dia suka membantu untuk pengajian itu. Apakah bantuan itu boleh diterima? Ibu, urusan ibadah, urusan akidah, jangan kita menerima muslim atau memberi kepada muslim kecuali mu'allafatu qulubuhum. Orang non muslim itu kita harapkan dengan kebaikannya diterima, kita bisa bujuk mereka untuk masuk Islam. Ada sasaran di sana Ibu. Bukankah mu'alaf yang non muslim itu tapi sedang dibujuk hatinya bisa bahkan terima zakat? Syaratnya itu. Tapi kalau mereka tidak punya harapan sama sekali, sebetulnya nggak bakal bisa dilembutkan kayak apapun. Cuma dia toleran aja kepada Islam. Korban ikut korban. Ada acara Islam ikut membantu. Ada pengajian disokong pengajian. Khawatirnya begini, Bu. Nanti umat Islam yang sudah biasa dibantu orang kafir itu ada rasa apa, Bu, biasanya, Bu? Orang Jawa bilang nggak enak, pakai habis gimana dia sudah bantu. Suatu ketika dia dalam keadaan akidahnya dia, perayaannya dia, apa yang terjadi? Nah, akhirnya apa? Tidak bisa berlaku lakum dinukum waliyati. Maka dalam hal seperti ini katakan dengan bijak, maaf untuk kegiatan ini adalah atas tanggungan kami seorang muslim. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Bapak bisa berikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan dengan cara bijak. Qulil haqqu walau kana murran. Hadis nomor 914 Bulughul Maram ini berlaku, Ibu. Coba lihat.
Dari Abu Dzar Al-Ghifari 914. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran itu meskipun terkadang pahit. Ini dalam urusan akidah, Bu, kebenaran. Hak-hak jangan dicampur aduk. Karena di Al-Quran, di surat Al-Baqarah 42 telah jelas Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan jangan kamu menyembunyikan yang hak sedangkan kamu mengetahui. Jadi jelas di sini bahwasanya hak dan batil itu di dalam Islam tidak boleh dicampur aduk. Hak-hak, batil-batil. Maka orang yang mencampur adakan hak dan batil, maka tidak benar. Bahkan Ibu, bisa dilihat di Sahih Muslim, hadis nomor 1786. Itu kisah ketika terjadi perang Badar. Ingat, perang Badar Kubro, itu kekuatan umat Islam sedikit sekali. Lebih kurang hanya 300. Sementara kekuatan orang kafir, dengan persenjataan yang lebih lengkap, kekuatan yang lebih besar, konsumsi yang lebih bagus, jumlahnya lebih dari 1000. Secara logika Ibu, 300 orang lawan 1000 orang lebih, sepertiganya kurang bahkan. Menang mana, Bu? Logikanya. Ternyata menang Islam. Kenapa? Umat Islam perang di jalan Allah, karena Allah, lillah, dia tidak ada lain. Nah, di saat perang Uhud itu, Bu, saat Rasul keluar dari Madinah, ada orang kafir yang mengikuti Rasul. Lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku akan berperang denganmu. Aku akan membelamu. Sahabat-sahabat melihat, ini orang ini gagah berani, kekuatannya luar biasa, pandai dalam hal peperangan, tubuhnya kuat. Sahabat melihat orang ini menawarkan diri menjadi pasukannya Rasul, senang apa senang? Wow, orang ini senang. Apa kata Rasulullah? Apakah kamu sudah mengucapkan syahadat? Maukah kamu bersyahadat? Maukah kamu beriman? Apakah kamu beriman? Tidak, ya Rasulullah. Kami tidak butuh pertolongan orang yang tidak beriman. Tegas Rasulullah. Padahal sangat butuh pertolongan loh ini. Urusan perang. Apa terjadi? Terus jalan lagi Rasulullah. Terus orang itu dagang lagi, Bu. Ya Rasulullah, izinkan aku perang bersama Anda, aku bela Anda. Apakah kamu beriman? Tidak, saya tetap tidak beriman. Tapi saya akan membela Anda. Saking senangnya lihat akhlaknya Rasul. Orang kafir pun ingin membela. Kedua kalinya Rasul mengatakan, tidak. Kami tidak butuh pertolongan orang kafir. Sampai akhirnya sudah dekat ke tempat perang, Bu, ke tempat Badar. Orang itu tetap terus mau berasul, ya Rasulullah, izinkan aku perang dengan Anda. Apakah kamu mau beriman? Ya. Dibimbing oleh Rasul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa yang terjadi? Qadarullah, setelah membunuh beberapa musuh, orang ini terbunuh di medan perang. Maka Rasul mengatakan, amalnya sedikit sekali tapi pahalanya gede bener orang ini. Di sini, coba Bu, kalau Rasul menerima begitu saja. Satu, boleh jadi ada maksud tertentu dia. Mungkin menyusup dan seterusnya. Allah alam kan? 2, boleh jadi nanti Rasul merasa berjasa orang ini, sehingga Rasul akan menghormati dia. Urusan akidahnya pun akhirnya terbelah. Inilah Ibu, intinya urusan kafir dengan urusan Islam itu akidah, jangan dicampur adukan. Nggak ada istilah toleransi beragama, tapi toleransi bernegara, toleransi secara kemanusiaan. Itu silakan saja. Urusan agama jelas ayatnya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agama kamu, bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Sudah beres. Demikian Ibu. Jadi orang kafir tidak punya hak syuf'ah. Silakan, ada lagi, jika tidak ada kami lanjutkan sedikit lagi. Ibu di belakang, silakan. Bismillah. Ustaz, kemarin kebetulan qadarullah pas saya sama suami mau berangkat haji, itu ada orang kantor, dia tidak Islam, tapi dia memang punya anak Islam gitu, jadi bercerai tapi ya begitu. Saya titip uang ya, tolong kamu infak apa-apa, tapi atas nama anak saya karena anak saya Islam.
Nah, karena kami nggak ada pengetahuan, kami terima itu bagaimana Ustaz? Halal Ibu, insya Allah. Karena ditujukan untuk anaknya Islam. Jadi infak yang ibu berikan untuk siapa? Si muslim, bukan untuk orang kafir. Halal insya Allah. Ibu doakan semoga tetangga ibu tadi, teman kantor tadi diberikan hidayah. Insya Allah semoga menjadi kebaikan. Tidak mengapa, karena diniatkan untuk anak yang muslim kan? Berarti hadiah dari orang kafir kepada anaknya. Boleh atau tidak? Boleh, tidak ada masalah. Orang kafir. Yang nggak boleh itu orang Islam menghaki waris. Jadi ada orang kafir mati, anaknya Islam dan anaknya kafir. Yang Islam tidak boleh mengambil hak waris. Kenapa? Karena Islam dengan kafir tidak saling waris mewarisi. Maka tidak boleh. Coba ibu nomor hadis 976. Di Bulughul Maram, hadis nomor 900. Coba dibaca ibu. La yarithul muslim kafir. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Wala yarithul kafir muslim. Tidak seorang muslim mengambil waris dari orang kafir. Karena waris muslim itu dengan kafir beda agama. Apakah kafirnya itu hanya Nasrani saja? Tidak. Setiap orang berlainan agama, maka tidak saling waris mewarisi. Demikian. Cukup, kita lanjutkan sedikit lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Studio apartemen. Oke. Dan kebetulan tetangganya saya non muslim. Ya. Nah, anaknya sekolah di kota tersebut. Apakah boleh saya menyatakan apartemen tersebut ke non muslim tanpa tahu apakah nanti apartemen akan digunakan untuk keperluan belajar atau hal lain di sana untuk menu-menu sana atau apa gitu? Andai kata apartemen itu kan sifatnya rumah tinggal. Menyewakan rumah tinggal kepada orang kafir halal secara hukumnya. Selama kita tahu itu untuk kebutuhan rumah tinggal. Adapun ternyata di sana orang kafir itu minum khamr, orang itu makan yang haram, makan babi dan seterusnya. Itu sudah menjadi tanggung jawab mereka karena memang kebiasaannya seperti itu. Tapi kalau tahu bahwa ini nanti dijadikan acara untuk kebaktian dan sudah tahu ini dipakai acara untuk yang mabuk-mabukan, yang keburukan, maka kalau tahu memang tujuannya ke sana jangan. Tapi kalau sekedar menyewa, contoh, Ibu, sekarang itu kan banyak sekali orang-orang yang di kota-kota besar, apalagi tempat-tempat wisata, Bandung, Jogja, dan sekitarnya. Orang-orang yang sudah sepuh, anaknya nggak tinggal di situ, mungkin di luar kota. Rumahnya kan disewakan? Apa, ada pemasaran yang namanya Airbnb? Betul ya, Bu ya? Saya mau ke Bandung, saya sewa. Siapa yang nyewa di sana? Orang kafir, mau orang Islam. Pada saat nyewa, apakah di sana untuk kebaikan semua? Ada pula orang yang tidak punya pasangan di sana, naudzubillah, bermaksiat. Selama dia tidak mengetahui, tidak mengapa. Sama seperti punya hotel. Tahu yang nginep di hotel siapa? Tapi akan ada hotel-hotel yang memang betul setiap ada pasangan berlawanan jenis ditanya KTP-nya. Minimal kalau KTP-nya alamatnya sama, ya udah pasangannya lah pastinya. Kalau toh tidak, ya urusannya dia. Karena ada. Tapi kalau sudah berbeda, hotel itu tidak. Maka kalau seperti ini, halal Ibu menyewakan sebab itu fasilitas umum yang boleh ditempati siapa saja. Maka boleh, tidak mengapa. Insya Allah. Kecuali jelas tujuannya, Bu. Ada apartemen, dipakai, kemudian dipakai untuk apa? Untuk peribadatan mereka. Sebab di daerah tertentu, di Eropa, itu nggak ada, seperti maaf, saya kemarin waktu di Sydney, itu tidak ada masjid di Sydney, Bu. Tidak boleh. Bangun masjid berupa bangunan masjid, nggak boleh. Kecuali gereja. Yang boleh itu gereja, sinagog, gerejanya apa, ibadahnya orang kafir, orang Yahudi boleh. Tapi masjid berupa masjid, nggak boleh. Jadi bagaimana? Nama masjid boleh, tapi bangunannya bukan masjid. Rumah, bekas gudang, di situ ada ruang serbaguna. Maka kami ngisi di sana, ada rumah tadinya gereja.
Karena bangkrut dijual, dibeli, jadikan masjid. Bangunannya tetap rumah, di komplek perumahan. Dan nggak boleh ada suara adzan keluar. Nggak boleh ada pengajian yang suaranya akan mengganggu tetangga. Kegiatan tidak boleh lebih dari jam 10 malam. Kalau sudah jam 10 malam, nggak boleh ada apa-apa. Meskipun itu Ramadan. Malam-malam, pokoknya harus dijaga betul-betul. Berarti apa yang terjadi? Di situ ada syarat, Ibu. Maka ketika orang Islam yang mengambil gereja, ya halal-halal saja, Ibu. Tapi ketika orang-orang kafir mengambil rumah kita untuk ibadah mereka yang diperuntukkan khusus, maka tidak boleh, karena secara sengaja tahu bahwasannya dia memberikan fasilitas. Hal ini semakna dengan kajian begini, Ibu. Ibu punya kebun anggur. Qadarullah, harga anggur lagi bagus. Maka petani anggur semua. Ibu punya kebun anggur berhektar-hektar. Yang lainnya cuma sedikit. Kenapa? Tergiur harga anggur. Yang tadinya cuma 30.000, harga bisa sampai 40.000 lebih. Panen raya. Saat ibu panen raya, karena demandnya sedikit, kemudian hasilnya banyak. Apa yang terjadi biasanya, Bu? Harga anggur drop cuma 20.000 per kilo. Jika ibu jual sebagai buah. Qadarullah, ada pabrik produksi khamr. Melihat kualitas anggur ibu luar biasa ini. Kalau dijadikan khamr, anggur ini top BGT. Lalu nawar kepada ibu, saya beli dengan harga 35. Pasaran tadi berapa, Bu? 20, paling tinggi 25. Padahal bertonton. Kalau dibiarkan, nggak sampai sebulan busuk. Bangkrut, Ibu. Sementara ada yang nawar 35.000 per kilo, diborong habis. Dijual apa enggak? Boleh. Kan tadi mau dibeli, tak mau dipakai untuk homer. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Di situ bedanya. Di situ bedanya. Coba Ibu lihat hadisnya. 841. Beda nggak tahu dengan nggak mau tahu. Ya kan? Kalau nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Masa ia diborong bertonton nggak tahu? Siapa yang mau beli seperti itu kan? Nggak mungkin. Coba Ibu, 841. Coba Ibu V-nya baca. Dari Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menahan anggur pada hari-hari terpentingnya untuk dijual kepada orang yang akan menjadikan minuman keras, maka ia sengaja menceburkan diri ke neraka dan sepengetahuannya. Pernah tahu, Ibu? Gue pura-pura nggak tahu. Nggak bisa. Jadi intinya, Bu, tolong menolong dengan orang kafir sepanjang itu hubungan duniawi halal. Tapi kalau sudah ada kekhususan, tadi khususnya apa? Khawatir dijadikan tempat maksiat, jelas. Karena orang itu biasa bermaksiat. Atau dijadikan tempat ibadah, jelas. Maka jika itu nggak ada. Tapi kalau ibu ditawar 35.000, ada yang beli 1 ton, ada yang beli setengah ton, lalu 35, jual. Selama ibu tidak mengetahui bahwa itu untuk khamr. Tapi kalau diborong, masa iya ada? Lagi harga jatuh kok berani tinggi? Kan harus ditanyakan, maaf untuk apa? Oh, kami akan impor, kami akan ekspor. Kenapa? Kami termasuk ekspor buah-buahan. Silakan. Ternyata masuk karena ibu tidak tahu dan dia telah mengatakan ini untuk diekspor menjadi buah. Betul ya, Bu ya? Jadi di sini apa, Bu? Niatnya apa? Tahu Allah. Jangan ada sembunyi-sembunyi di hadapan Allah. Wallahu alimu bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang di dalam dada. Loh, Allah kok mau ditipu? Ya nggak bisa, Ibu. Alasan ada bisa ngomong, tapi kan nggak tahu, dicecer oleh Allah nanti di akhirat. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, innalillah, sudah di akhirat kan? Allah. Ada lagi tadi? Ya? Tanyakan. Betul apa enggak? Betul. Kalau Anda pakai untuk khamr, saya tidak ridho.
Tapi kalau memang untuk buah, saya jual kepada Anda. Ada perjanjian, swear. Misalkan orang kafir kan swear janjinya kan, swear demi Tuhan untuk buah, sudah. Jangan Anda ragu karena dia mengatakan demikian, sudah. Ternyata tanpa sepengetahuan kita halal. Ternyata belakangan tahu. Istighfar kita, ya Allah saya jual ini karena apa? Dia telah menyatakan betul-betul bukan untuk itu. Istighfar. Tapi kalau orang ini kan bisnisnya khamr, sudah tahu dia mau ngomong begitu, ya jangan dong. Udah tahu dia bisnisnya khamr, berarti kita akan menjual kepada orang yang akan menjadikan khamr. Tadi di belakang Ibu apa? Saya beri kesempatan, ada yang mau tanya tadi? Tadi yang di belakang? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. Orang tua Ibu meninggal. Terus? Dari orang tua yang meninggal tadi. Oh, dari perusahaan. Oke. Ya. Ya. Iya. Ya, atas nama si ibu yang meninggal. Iya. Ya. Iya. Betul. Ibu. Kalau ibu dan anak tentu saja bersaudara karena punya hubungan darah, tetap menghormati dan seterusnya dalam urusan duniawi, tapi urusan akidah tetap berbeda. Sebagaimana tadi sudah disampaikan surat 58 ayat 22. Terus pertanyaan ibu sudah diberikan kepada untuk disumbangkan, lalu mengatasnamakan ibu yang non muslim tadi. Pertanyaannya bagaimana ini? Baik. Ya. In the future, sebaiknya bagaimana kalau Baik. kita terima uang duka, Baik. kita sumbangkan ke siapa? Baik. Hanya, Ya. Baik, semoga Allah merahmati ibu yang telah berhijrah menuju Islam. Dan inilah dunia, Bu. Terkadang terjadi seperti ini. Dan banyak sahabat Rasul yang muslim sementara orang tuanya tetap non-muslim. Bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika memahan bapaknya dengan terus berjuang, tapi sampai akhir hayatnya nggak bisa. Bagaimana ketika anaknya Abdullah bin Salul yang ketika terus membujuk ayahnya supaya tinggalkan kemunafikan, tapi nggak bisa. Inilah akidah. Allah yang menentukan. Qadarullah sudah seperti ini. Bagaimana ke depan ibu menghadapi ini? Ibu, ayat-ayat Al-Quran mengatakan ketika ada orang kafir, non-muslim, apapun sebutannya, mau non-muslim, mau kafir, sama saja sebetulnya. Ketika dia berbuat baik dengan hartanya, ketika ada anak-anaknya soleh-soleh, baik-baik, itu di sisi Allah tidak berguna sedikit pun. Saya tunjukkan dua buah ayat yang semakna. Surat 3, surat Ali Imran, ayatnya ayat yang ke-10. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 10. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir itu meskipun punya harta melimpah ruah, lalu hartanya disumbangkan, lalu supaya mendapat kebaikan, anak-anaknya soleh-soleh, Islam semua, masuk Islam dan taat-taat semua, tidak ada gunanya harta yang disumbangkan, tidak ada gunanya kesolehan anak-anaknya sedikit pun dari azab Allah. Mereka itu sudah ditentukan menjadi bahan bakar api neraka. Jadi gak berguna ibu di sisi Allah, dan ini sudah menjadi ketetapan Allah. Sedih dong Ustadz saya, orang tua saya. Ya itulah ketetapan Allah. Kenapa? Mereka tidak mau menerima Islam. Sedangkan Allah yang menciptakan. Menuhankan Allah saja tidak mau. Dan mereka itu Allah tetapkan kekal di neraka selama-lamanya. Surat yang sama, surat 3, 116.
Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Persis di awal ayatnya. Tapi di ujung ayatnya dikatakan ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni-penghuni neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Jadi ibu, next lain kali ibu, jika terjadi ada harta milik orang tua yang itu kemudian peninggalan kepada anaknya, sepanjang anaknya tidak menuntut, tidak ada masalah. Kan tadi meninggal orang tuanya, dapat santunan dari perusahaan, katakanlah jumlahnya besar, maka itu milik siapa? Sebetulnya milik si orang tua yang meninggal. Kalau nggak meninggal nggak bakal dikasih. Tapi kan menurut aturan negara jatuh kepada ahli waris. Selama yang Islam itu tidak meminta paksa. Saya sih terserah saja, saya muslim kok. Saya tidak akan mengambil harta daripada orang tua saya yang non-muslim. Karena muslim tidak mewarisi. Tapi qadarullah keluarganya setuju. Ya sudah untuk Anda. Berarti diterima kan? Menjadi milik siapa sekarang? Milik anak. Maka ketika anak mau sedekah sebaiknya untuk siapa? Untuk dirinya. Untuk dirinya. Kenapa? Orang tuanya kan tadi non-muslim. Karena ketika orang tua non-muslim itu kita sedekahkan atas namanya, karena akidahnya berbeda, maka tertolak. Nah, makanya, ini kan pertanyaan setelah terjadi. Semoga dimaafkan. Jadi bagaimana sedekah yang lalu? Apakah sia-sia? Ibu bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, amal ibadah yang dulu kami berikan, kami cabut atas nama orang tua kami. Karena menurut engkau, orang tua kami adalah beda agama. Maka akidah ibadah itu kami kembalikan kepada kami. Kami beribadah, kami bersedekah, kami berbuat baik untuk kami. Bismillah. Semoga diberikan oleh Allah kebaikan. Karena sesuatu yang kita tidak tahu, semoga dimaafkan. Maka ayatnya mengatakan, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami jika kami berbuat sesuatu karena kesalahan yang kami tidak tahu. Au nasina, atau kami lupa. Sehingga kami tidak tahu dan kami telah berbuat, minta ampun pada Allah. Semoga akan Allah kembalikan kepada yang hak. Insya Allah demikian Ibu. Dan sudah terjadi, jangan terlalu disesali. Sudah, kalau toh kemudian tidak bermanfaat untuk Ibu, nggak ada masalah. Ibu masih bisa bersedekah dengan harta sendiri. Demikian, ada lagi? Silakan. Ya. Ya. Terus? Nah, kalau sekarang nih, itu dulu misalnya, Ustaz ya, Afwan. Misalnya kita menyewakan tempat kita kepada orang, memang tapi untuk menyimpan tadi, jadi gudang, tempat gudang Gudang uang tadi. Ya. Yang membantu, ya, yang membantu, yang mengirimkan, yang menjualkan, yang menyimpankan, sama dengan riba. Yang menulis, yang mencatat, yang menjadi saksi, yang menerima, yang memberi, sama ini. Kenapa? Berarti secara langsung memfasilitasi ini jadi gudang. Kalau memang ini sudah sesuatu yang haram, maka jangan ikut campur sedikit pun. Karena haram tetap haram, Ibu. Kalau tahu betul ya Bu ya. Tapi ketika tidak tahu, kok tahu-tahu setelah disewa sekian lama, oh untuk gudang. Ibu katakan, tahun berikutnya saya cabut, saya tidak sewakan lagi pada Anda. Kalau masih ada sisa waktu, Bu. Kita juga nggak boleh khianat, nggak boleh dolim. Kenapa? Karena awalnya kita tidak tahu. Setelah tahu, habis masa sewa, saya tidak akan sewa kepada Anda lagi. Meskipun kerugian dunia, Ibu. Betul, kerugian dunianya itu gedenya luar biasa. Tapi mari kita berpikir, akhirat itu segala-galanya. Akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Sampai-sampai maaf, orang kafir yang akidahnya kafir tidak pernah mengakui Allah, jika dia hendak menebus dosanya dengan seluruh kekayaan yang dimilikinya, diterima nggak Bu? Jangankan seluruh kekayaan, satu dunia beserta isinya. Di surat yang sama tadi, surat 3 ayat 91. Surat 3, surat Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu.
wa matu wa hum kuffarun, dan mereka matinya dalam keadaan kafir. Fala yuqbala minhum mithlul ardi dhahaban wala miftadabi. Tidak ada gunanya sedikit pun jika dia hendak menebus kesalahan dan dosa akibat kekafirannya dengan emas, meskipun emas itu sepenuh bumi. Ibu pernah lihat emas sepenuh bumi kan? Ya Allah, di mana lihat emas sepenuh? Emas segede bola dunia ada barangkali kalau bola dunia kecil. Emas sepenuh bumi. Apa artinya Ibu ayat ini? Allah tidak pernah menghargai orang kafir sedikit pun. Gak bernilai, Bu. Karena mereka hanya dunia. Maka menebus dosa saja dengan emas sepenuh bumi gak diterima. Maka ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Mereka disiksa oleh Allah dengan azab yang sangat pedih dan tidak akan ada penolong. Bandingkan dengan orang beriman, Ibu. Punya salah sebesar gunung. Punya pala sepenuh bumi. Dengan apa cara tobatnya? Nggak usah pakai duit, istighfar, tobatan nasuha, perbaiki diri, Allah ampuni semuanya. Karena tobat nggak butuh duit. Beda dengan orang kafir, kalau tobat pasti pakai duit. Ya nggak? Coba deh orang-orang yang non-muslim. Kalau tobat datang gimana? Masih makin banyak catatan dosanya, harus gede duitnya. Biar Tuhan Bapa yang di surga telah mengampuni kamu. Kan kata si pastornya, Ibu. Tidak demikian. Wallahu a'lam. Intinya akidah itu paling utama di sisi Allah. Dunia dan seisinya tidak bernilai. Kekafiran hina di hadapan Allah. Maka jangan terperdaya dengan kekafiran. Wallahu a'lam. Ibu? Penting nanya masalah kafir. Saya beberapa hari ini ditanya sama saudara-saudara yang muslim. Itu orang-orang yang pada berangkat haji itu bukan syirik katanya. Cium-cium Ka'bah, cium-cium ini, saya tidak berani komen dan tidak berani menjawab, Ustaz. Yang kedua, kemarin saya ada ketemu keluarga besar karena saya ada di sempat sakit, terus saya nggak mau salaman, Ustaz. Terus dia bilang, Maksudnya kepada laki-laki. iya, karena itu dia bukan sekandung ya, Ustaz. Iya. Terus saya bilang, maaf saya nggak bisa salaman. Kenapa nggak bisa salaman? Kan bukan mahram saya bilang gitu, yang saya tahu. Terus dia bilang, lah itu waktu kalau pada berangkat haji, cewek sama cowok berdekat-dekatan. Saya nggak berani jawab, karena saya nggak tahu ilmunya. Gitu, Ustaz. Subhanallah. Orang-orang yang mu'alaf betapa bahagia. Jaminannya oleh Allah, seluruh dosa lalu itu hilang. Di surat 8 ayat 38 itu Allah jamin begitu. Semoga ibu termasuk orang-orang yang Allah ampuni segala dosa. Surat 8 ayat 38. Qul, Muhammad katakan, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir itu. Iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jika mereka orang-orang kafir itu meninggalkan kekafirannya, berarti masuk kepada Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Allah ampuni seluruh dosa mereka yang telah lalu. Jadi saat ibu mengucapkan syahadat, zero dosanya ibu. Nol. Asal sepanjang Islam jaga. Kalau ternyata kemudian kembali kepada kekufuran, faqad madat sunnatul abi, dibinasakan nanti dia berakhir. Nah, ibu tentang pertanyaan saudara ibu, ngapain kamu salaman gak mau? Kan di sana juga campur. Ngapain kamu pada ke Mekah? Kan syirik juga nyembah Ka'bah. Orang mereka mengatakan nyembah Ka'bah. Bagi orang Islam yang tidak paham, dikiranya nyembah Ka'bah. Karena Ka'bah dielus-elus, itu Hajar Aswad rebutan, sampai diusap-usap. Sampai kan ada seorang ustadzah dari Kalimantan yang setelah itu ketahuan motong kiswah kan? Itu luar biasa itu ibu. Hukumannya di sana luar biasa. Tapi qadarullah, karena ia dianggap kebodohan, tidak menyadari dan seterusnya, akhirnya berapa bulan di sana kan sempat ditahan, yang akhirnya pun kemudian alhamdulillah dibebaskan. Setelah pemerintah memberikan jaminan. Karena ketidaktahuannya, apa sih kiswah cuma ditenun manusia kok. Jawabannya kalau kita menurut kepada akidah, cuman ya apakah diterima atau tidak oleh saudara ibu, Allah alam. Coba ibu lihat hadisnya di kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 772. Jadi ketika Umar bin Khattab tawaf,
Umar bin Khattab ngapain? Mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Hai Hajar Aswad. Hajar itu batu, Aswad itu hitam. Hai batu hitam, hai batu hitam. Inni a'lamu annaka hajaron. Aku tahu kamu tuh cuman batu. La yadur, gak bisa memberikan madarat sedikit pun. Wala yanfa'u, gak bisa ngasih manfaat. Demi Allah, kamu batu gak ada apa-apanya. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Demi Allah, kalau aku nggak lihat Rasul mencium kamu, aku sekali-kali matuqabbiluka, nggak bakal mencium kamu. Jadi kenapa sih mencium Hajar Aswad? Sunnah Nabi. Maka saat kita tawaf, kita mengatakan Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an bi sunnati nabiyyika Muhammad. Ya Allah, aku beriman kepadaku, aku meneguhkan imanku denganmu, aku akan selalu mengikuti nabiku, sunnah nabiku. Aku tawaf begini karena diperintahmu oleh melalui nabimu. Kelilingnya berputar ala jarum jam, diawali dari Hajar Aswad. Kalau nggak dikecup, kalau nggak dicium, boleh istilam. Ada beberapa cara. Itu kalau ibu lihat di sebelumnya, ibu, yaitu 771 mengusap. Cuma diusap. Kalau 772 dicium. 773 Rasulullah pakai tongkat. Tek, ujung tongkatnya dicium. Istilam namanya ini. Kalau nggak mampu udah Bismillah, Allahu Akbar, udah nggak usah Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebay, nggak usah. Ada yang seperti itu, Bu, berhenti Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak usah. Sudah, semuanya sudah diatur. Saya mengikuti Nabi. Kamu katakan aku nyembah Ka'bah, demi Allah aku nggak nyembah Ka'bah. Aku nyembah Allah, tapi disuruh keliling putar Ka'bah. Itu jawabannya. Diterima, ya mereka nggak punya akidah, ya Allah nggak sama aja. Ya sudah. Adapun ketika bersama, memang tempat tawaf itu nggak dipisahkan. Akhirnya bersentuhan. Bersentuhan tidak sengaja. Nggak mungkin ada, iya ada cowoknya tuh, nggak mungkin. Sementara saudara ibu ngulurin tangan, apa namanya? Demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, seandainya aku harus bersentuhan tangan dengan seorang wanita yang bukan mahram, lebih baik aku menggenggam bara api. Bahkan lebih baik aku ditusuk dengan besi panas dari kepala tembus ke duburku. Disate mendingan. Karena subhanallah, Rasul gak pernah berjabatan tangan. Gimana kalau Rasulullah kemudian memberikan baiat? Cuma dari jauh, lalu diangkat tangan Rasulullah. Mari kalian semua wahai para wanita berbaiat. Lalu mereka semua berbaiat. Kemudian Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah yang telah membaiat Anda. Maka saat kita baiat, yang laki-laki jabat tangan. Saat jabat tangan, itu tangan Allah di atas kita. Maksudnya Allah meridhoi kita. Tapi ketika perempuan dengan perempuan, Rasul nggak menjabat tangan. Rasul dengan isyarat dari jauh. Surat 48 ayat 10. Surat 48, surat Al-Fat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Apa kata Allah? Innalladzina yubayi'unaka innama yubayi'unallah. Sesungguhnya orang-orang beriman yang berbaiat dengan kamu, yaitu bersahabat, berjabat tangan dengan Rasul, mereka itu berbaiat kepada Allah. Cuman jabatan tangannya dengan Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku akan taat kepada aturan dan seterusnya. Jabat tangan. Dan baiat itu hanya kepada Rasul ketika sahabat masih hidup. Baiat kita sekarang gimana? Asyhadu an la ilaha illallah, gak usah pakai salaman. Ada ustadz yang punya anak buah. Siapa yang gak baiat denganku maka bukan Islam. Harus baiat. Mau ngawur seperti itu namanya. Baiat itu tuh dengan Allah. Maka dikatakan, sesungguhnya dia telah berbaiat dengan yadullah fauqa yadaihi. Tangannya Allah berada di atas tangan mereka. Fauqa aidihim. Jadi Rasul berjabatan tangan dengan sahabat, seakan-akan tangan Allah di atas beragam. Jangan bagi tangan Allah ada di atas. Jangan. Urusan Allah. Allah berfirman tentang ini. Maksudnya Allah meridhoi mereka. Allah menaungi mereka. Allah melindungi mereka. Seakan-akan tangan Allah ada di tangan mereka. Setuju. Contoh ibu.
seorang suami istri ijab kabul. Yang ijab kabul siapa? Walinya. Setelah selesai jadi, suami istri saling salaman dan ciuman. Bapaknya memeluknya. Lah, itu tandanya apa? Ridho bapaknya. Tangan bapaknya megang tangan yang lagi salaman suami istri. Ridho tandanya. Jadi ketika seorang berbaiat kepada Allah, Allah ridho sepanjang dia meneguhkan baiatnya, janjinya. Jangan mengingkari janjinya. Maka dikatakan, faman nakatha fa innama yanquthu ala nafsi. Barang siapa yang melanggar janji itu, maka kerugiannya atas dirinya sendiri. Waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajron azima. Tapi barang siapa yang meneguhkan baiatnya, perjanjiannya semata-mata karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang terbesar, yaitu surga. Demikian Ibu, sudah jelaskan saja dengan kemampuan Ibu. Ngeyel terus, sudah Bu, nggak bisa Bu. Dah terserah Anda deh kira-kira. Tapi silakan tadi jawaban itu ayat-ayatnya, hadisnya bisa disampaikan. Boleh satu pertanyaan lagi, silakan di belakang. Boleh. Cukup Ibu, seperti sudah kedengaran? Sudah kedengaran? Ya. Ibu katakan kepada anak ibu, jangan minta sponsor kepada yang perusahaan yang haram. Yang di situ ada khamr, perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, perusahaan rokok, jangan. Kalau memang nggak mampu, ya udah ngapain minta sponsor? Kan harusnya begitu ya Bu ya. Cuman inilah manusia, hanya untuk suatu acara yang berlebihan, yang kadang-kadang acaranya naudzubillah, subhanallah. Saya kadang-kadang merinding ketika dengar kata Al-Azhar. Ibu membawa nama Islam, tapi ketika acara perpisahan, ya Allah jauh dari Islam. Kok Ustaz tahu? Saya pernah suatu ketika diminta mengisi ceramah tentang perpisahan di suatu gedung. Al-Azhar, saya nggak sebut Al-Azhar di mana Ibu, tapi Al-Azhar besar lah. Di suatu kawasan yang sangat elit dan besar. Subhanallah. Ceramah sih ceramah Ibu, dikasih waktu setengah jam. Tapi saya ketika itu dikasih waktu ceramah sekian jam sekian sampai jam sekian, agak sedikit mulu. Sebelum acara itu, ya Allah, acaranya yang musik, joget-joget ke sana kemari dan ini dan seterusnya. Ada grup ini itu, wah, bahkan ada acara yang nyanyi bersama, yang berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan kayak lagi apa namanya, merayu begitu, lalu drama seperti itu. Aduh, saya mengelus dada. Al-Azhar ini Ibu. Kemudian apa yang terjadi setelah acara itu? Waduh, foto bersama gurunya. Bahkan satu persatu itu murid harus salaman sama gurunya, jejer gurunya. Yang perempuan salaman nyium gurunya. Kan kurang pantas sampai itu. Ini Islam loh ini. Al-Azhar loh ini. Subhanallah, benar apa benar ini? Ya cuma saya ngelis dada. Dalam ceramah saya sampaikan kepada para guru wajib menyampaikan yang hak. Bahwasanya menyentuh bukan muhrim itu haram, apalagi guru minta dicium tangannya anak jajarnya. Nah, ada sekolah yang seperti itu Bu. Ketika mau masuk itu guru tugasnya itu di depan, setiap anak itu harus salaman. Kenapa begitu? Tapi inilah Ibu. Jadi intinya acara-acara yang madharat, apalagi minta bantuannya dari tempat yang belum tentu halalnya, kan jadi madharat. Wallahu a'lam. Jadi masing-masing kita pasti akan tanggung jawab di hadapan Allah. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya waktu juga yang membatasi kita. Jadi kami sudahi, sudah masuk 11:30. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kita akan melanjutkan kajian kita insya Allah di pertemuan yang akan datang. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari Ibu, Bapak, jamaah sekalian, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian